Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai kemitraan dan sumber-sumber belajar. Ayo kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, senang sekali bisa bertemu dalam kegiatan ini. Perkenalkan, saya Heri Hadi Saputra, kebetulan menjadi manajer program kemitraan inovasi IAI Hamzan Wadi Pancor dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Izin untuk menyampaikan sedikit saja presentasi Bapak dan Ibu terkait dengan kemitraan. Presentasi ini didasarkan terhadap apa yang sudah kami lakukan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi Bapak dan Ibu, kemitraan itu adalah jalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu permasalahan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini adalah kerjasama pendidikan, yaitu adalah untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia, khususnya di madrasah. Fokus kemitraan kami, Bapak dan Ibu, itu ada dua. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa MI di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian yang kedua itu adalah untuk memberikan dukungan implementasi kurikulum merdeka bagi guru-guru kita di Madrasah Ibtidaiyah dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Timur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siapa saja yang terlibat di dalam kemitraan dan apa sih kegiatannya? Kemitraan yang sudah kami laksanakan itu melibatkan 4 pihak secara resminya, Bapak dan Ibu. Pertama itu adalah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, kemudian Inovasi, kemudian Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 40 madrasah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatannya itu ada beberapa, Bapak dan Ibu. Pertama itu adalah penguatan kapasitas fasilitator daerah. Fasilitator daerah ini biasa kita sebut dengan PASDA, yaitu unsur-unsurnya adalah pengawas, kepala sekolah dan guru terpilih, serta dosen dari perguruan tinggi kami. Kemudian yang kedua itu adalah penguatan kapasitas dosen. Penguatan kapasitas dosen ini dilakukan di kampus agar mereka memiliki kemampuan penelitian dan membuat publikasi yang fokus pada isu-isu literasi dasar yang inklusif dan pencegahan pernikahan anak. Kemudian selanjutnya itu adalah penguatan kapasitas sekolah-sekolah. Bapak dan Ibu, kepala sekolah kita ini adalah aktor yang sangat penting karena dia adalah manajer di tingkat sekolah, maka mutlak dibutuhkan dukungannya untuk berjalannya program-program yang kita laksanakan. Maka mereka juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan cara memberikan mereka pemahaman tentang bagaimana membuat program berbasis data dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu adalah melakukan pendampingan kepada guru-guru kita selama periode implementasi program. Bapak dan Ibu, bagaimana kemitraan ini dijalankan? Kemitraan ini dijalankan, Bapak Ibu, pertama itu adalah dengan harus menyepakati tujuan bermitra. Tujuan bermitra itu apa? Itu harus disepakati di awal, sehingga nanti kita bisa mengukur apakah kemitraan ini berjalan dengan baik atau tidak. Maka perlu TOC, namanya Theory of Change, teori perubahan. Kemudian setelahnya itu, secara periodik kita membuat capaian-capaian yang sifatnya periodik. Itu namanya tonggak capaian. Dalam periode 1, periode 2, periode 3 itu apa saja yang harus kita capai. Itu yang kemudian kita evaluasi. Selanjutnya adalah melakukan joint monitoring. Semua komponen yang terlibat dalam kemitraan itu melakukan monitoring bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah melakukan refleksi rutin. Dalam masa kemitraan yang disetujui, itu dijadwalkan secara rutin, refleksi itu harus dilakukan kapan. Kemudian selanjutnya itu adalah advokasi kebijakan. Kita tidak bisa menjalankan program, Bapak dan Ibu, kalau kita tidak memiliki landasan kebijakan yang kuat. Maka pemerintah dalam hal ini yang kompeten membuat kebijakan itu harus didorong untuk membuat kebijakan. Di Lombok Timur itu dibuat SK, Bapak dan Ibu, untuk menerapkan atau melaksanakan pembelajaran literasi khusus
pada 3 jam pertama mulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian selanjutnya itu adalah publikasi hasil kegiatan. Kegiatan kita tidak boleh dikonsumsi sendiri. Kita harus publikasi untuk menceritakan kepada orang bahwa ini yang sudah, ini masalah kita, ini yang sudah kita lakukan, dan ini hasilnya. Kemudian selanjutnya itu adalah pengarus utamaan. Jadi semua sebisa mungkin semakin banyak komponen yang terlibat dalam sebuah program, itu akan semakin bagus. Apa dukungan yang diberikan oleh setiap mitra Bapak dan Ibu? Pertama, inovasi. Inovasi itu menyiapkan dana, menyiapkan dukungan sumber belajar, menyiapkan asistensi dalam implementasi dan pelaporan. Kemudian IAIH, apa yang disiapkan? Disiapkan SDM, disiapkan kurikulum. Mereka harus didorong untuk merancang kurikulum yang relevan. Selama ini guru-guru kita diajar bagaimana membuat RPP, membuat strategi, merancang strategi pembelajaran yang bagus. Tapi mereka tidak dibekali dengan kemampuan bagaimana caranya mengajarkan orang untuk membaca. Gimana caranya Anda nggak bisa baca ini supaya mereka bisa baca. Sehingga mereka bisa menguasai kompetensi lebih cepat. Nah, itulah yang kemudian di kampus, di tempat kami itu, kita merancang kurikulumnya, sehingga kita membuat mata kuliah khusus, bahkan mengintegrasikan muatan itu ke dalam mata kuliah yang relevan. Selanjutnya adalah diseminasi hasil. Dosen-dosen kita siapkan untuk menjadi narasumber di tempat-tempat yang juga menginginkan program yang sama. Kemudian publikasi, penelitian-penelitian dosen kita arahkan untuk menguatkan program. Rekrutmen selanjutnya adalah rekrutmen relawan. Mahasiswa kita rekrut untuk menjadi relawan Bapak dan Ibu. Jadi mereka tidak hanya menjadi relawan, tapi apa yang mereka kerjakan itu sudah dimasukkan ke dalam bagian mata kuliah dan direkognisi di dalam nilai. Nah, dengan cara ini mahasiswa yang menjadi relawan itu untung mereka dapat pengalaman, tapi juga mendapat nilai akademik. Kemudian selanjutnya itu adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama itu punya peran yang luar biasa besar Bapak dan Ibu, karena mereka punya power, mereka punya rakyatnya. Madrasah itu rakyatnya Kementerian Agama. Jadi mereka yang harus turun tangan. Kalau tidak ya tidak bisa. Maka Kementerian Agama itu bisa memberikan setidaknya 3 dukungan. Pertama, menyiapkan SDM, pengawas. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, pengawas yang dipilih itu kemudian dilatih menjadi fasilitator. Khususnya biasanya yang diutamakan itu adalah pengawas wilayah. Kemudian selanjutnya itu adalah membuat regulasi, membuat SK, membuat surat edaran tentang program. Itu sangat kuat pengaruhnya Bapak dan Ibu. Selanjutnya itu adalah dukungan pengibasan. Jadi hal baik yang sudah dicapai oleh madrasah-madrasah yang menjadi sasaran itu tidak boleh hanya berhenti di situ, karena populasi madrasah kita ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Maka kalau ada sesuatu yang baik, maka juga akan sangat baik kalau kita imbaskan kepada madrasah-madrasah yang lain. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, hal seperti ini yang telah dilakukan itu memiliki dampak yang sangat bagus dalam pandangan kami. Bapak dan Ibu, itu sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat, tapi insya Allah pasti akan bermanfaat. Demikian, mohon maaf kalau ada keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi cara bagaimana kita mengelola kemitraan di lembaga pendidikan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.